boleh dibilang nanti, ini belum balik modalnya. Dari mana tahu belum balik modalnya? Kalau misalkan kita belum tahu total modal yang kita siapkan itu berapa. Berikutnya, nah ini tadi Pak Mo udah ngajarin cara gimana target itu bisa dicapai. Nah, jika ini kita ngomong kalau rugi dulu nih, kita ngomong rugi, ternyata pemasukannya itu memang dikit, karena jualannya memang dikit, karena ya bisa jadi kita nggak ngapa-ngapain. Ya itu nanti belajarnya mungkin ada step berikutnya, mungkin belajar marketing, belajar selling dan segala macamnya lah ya, supaya pemasukan itu bisa sesuai dengan target. Jadi gimana caranya supaya nggak rugi ya, kita harus capai targetnya dengan segala upaya yang ada. Gimana caranya? Ya, saya sudah sudah praktek gitu, mungkin teman-teman juga udah praktek gitu. Kalau sambil rebahan mungkin untuk awal-awal belum bisa. Ya Mas Rizky ya. Ya kamu bener nggak Pak Mo? Nggak, belum bisa. Malam, rebahan malam dah. Yoi. Bisa, malam-malam bisa rebahan. Benar banget. Nah, kemudian jika rugi pengeluaran, ternyata mungkin ada sesuatu yang mungkin berlebihan kita keluarkan. Terutama bisa jadi gaji owner, berharap digaji 6 juta, ya kan? Dengan pencapaian yang sedikit ya nggak mungkin dong berharap gajinya 6 juta, ya kita mulai gajinya dari yang kecil-kecil dulu lah, 1 juta dulu, ya kan, ya, supaya ada kelihatan transaksi positifnya dari usaha kita per satuan waktu itu, ya. Jadi mengurangi biaya tertentu yang dirasa-rasa tidak, bukan kirologi ya, bukan kirologi Om. Dirasa-rasa mengganggu aktivitas usaha. Misalkan sehari kita mengeluarkan 100.000 misalnya untuk biaya operasional. Kemudian kita kurangi jadi 80, masih oke, nggak mengganggu. Maksudnya kita kurangin aja pengeluarannya. Itu mungkin jadi tindakan yang nyata, ya, yang konkret, itu yang bisa kita lakukan. Nah ini versi jika kalau untung, ya, kalau untung itu enak semuanya. Yang tadinya gaji 6 juta, kalau memang uangnya ada ya monggo dipakai uangnya untuk kebutuhan itu, ya. Tapi dirasa-rasa juga jika untungnya nggak banyak, ya nggak usah banyak-banyak lah untuk ambil kebutuhan hidup, ya dicukup-cukupkan aja, hidup sederhana, bahagia sama anak dan istri, ya pokoknya semuanya serba cukup, ya serba cukup. Jadi jika untung, kemudian berikutnya kita harus memikirkan, ini ada modal aset yang sebelumnya kita keluarkan senilai berapa duit, ya kan, tergantung model bisnis atau jenis bisnisnya teman-teman, ya kan, harus dikeluarin, harus di ini dulu, jangan bilang ini udah untung, mana ada untung, karena belum balik modalnya. Ya, jadi harus kalau tadi Pak Mo bilang tadi ada pengelompokan, mungkin ini bisa jadi contoh pengelompokan mana yang harus kita tabungkan untuk mengembalikan modal, atau kita mau tabungin buat tabungan usaha. Nanti sewaktu-waktu perlu pengeluaran yang memang harus ada uangnya, ya ada di tabungan usaha. Ya, teman-teman. Ini praktek paling simple, karena kalau udah ketemu duit itu kadang-kadang stres sendiri kalau nggak ngerti cara bagi-baginya, ya. Oke. Nah, menjadi penting nanti kita harus tahu HPP-nya berapa. Jadi biar tahu HPP-nya berapa, kemudian ternyata berapa sih untung per satuan produk dari yang kita tawarkan setelah dikeluarin semua biaya-biaya operasional dan plus-plusnya. Sekarang jadi tahu, ya. Itu nanti kita akan pelajari di tanggal 26 ya Pak Mo, ya Mas Rizky. Ya. Ya, tanggal 26.
kita buka-bukaan semuanya, teman-teman nanti buka semuanya usaha teman-teman, nggak usah ragu ya. Misalkan ayam geprek apa itu yang paling hits di Berau, langsung di ini APP-nya. Bukan salah atau benarnya, kita pengen tahu untungnya gede apa kecil ya. Kecil digedein dong ya, gedein supaya mau umroh tahun depan, mau naik haji berapa tahun lagi itu bisa tercapai. Amin. Amin. Nah, berikutnya ya teman-teman nanti juga akan ini udah harus tahu, udah ada laba ruginya juga udah kelihatan neraca. Kalau mau belajar secara langsung nanti bisa ketemu mentor siapa aja. Tapi kalau di TDA TV itu ada. Jadi ada 3 pembahasan ini bisa dipelajari secara gratis dan itu simple dan bisa dipraktekkan. Coba langsung cek aja nanti di TDA TV ya. Kalau yang belum subscribe ya. Oke. Nah, ini contoh. Ini contoh. Ini agak gede nih modalnya tapi duitnya nggak ada ini ya. Ada saya harus menyiapkan modal senilai 50 juta. Ada uangnya atau enggak? Ya, kita pikirkan nanti kan dari siapa, dari Pak Moka atau dari Mas Rizky. Tapi kita sudah punya pegangan, oh ini untuk bahan baku 15 juta. Ini kalau ada uangnya ya, kalau ada uang. Kita ngomong kalau ada uangnya. Kalau tadi Pak Mo ngomong itu kas awalnya cuman dikit, mulai jualan dan pas-pasan. Terus biaya operasional yang harus kita keluarin, misalkan dalam 1 bulan nih bahan baku untuk 1 bulan, biaya operasional 1 bulan 10 juta, sewa tempat 3 bulan. Ini sewa tempatnya bagus banget nih sesuai dengan gambarnya di sebelah. Jadi memang agak mahal 3 juta. Terus aset lengkapnya bagian dapur, bagian depannya dan lain-lain itu senilai 20. Jadi 50 juta. Jadi kalau ditanya orang berapa sih modal usahanya Mas Rizky ayam geprek ayam geprek apa sih Mas? Ya itulah. Nama mereknya apa? Geprek Box, Bang Nanda. Ya, geprek Box adalah modalnya 50 juta. Wes, ya. Dipisahkan ada biaya modal untuk keperluan bahan baku nih senilai sekian 50 juta. Wes, keren. Jadi franchise-nya bisa cepat sampai 20 cabang. Nah, ini kalau kita sudah tahu modalnya berapa, enak kita mau ngembaliinnya. Atau setidaknya untuk ngembaliin aset senilai 22 juta kita sudah tahu ya dong. Jangan nanti bilang udah untung kah? Udah, mana duitnya? Nggak ada duitnya. Itu sering terjadi. Jangankan yang sudah lama pun juga begitu. Tuh, mana uangnya? Nggak ada, belum ada uangnya. Terus hasilnya selama ini kemana? Ya udah dipakai buat pribadi ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalkan mau pakai untuk keperluan pribadi seperti halnya Pak Mo tadi, target harus tercapai dulu, bisalah dipakai. Tapi kalau belum ya jangan dulu. Oke. Ini contohnya 50 juta itu untuk usaha kopi yang lagi kekinian. Ini anggap ini ya bukan bukan iklan. Ya. Nanti teman-teman kalau mau detailnya bisa, sama resepnya juga bisa, monggo. Ya, ini contohnya. Jadi ini 1 bulan saya targetin itu 100 cup ya, dengan detail semua racikan dan segala macamnya per cupnya itu berapa mili, berapa gram dan segala macam, dapatlah bahan baku senilai sekian. Untuk sehari 100, kalau saya itu hitungannya 26 hari Pak Mo. Biar ada hari liburnya Pak Mo ya kan, 4 hari. Oh, siap. Biar bisa bawa keluarga happy-happy jalan-jalan ke pinggir sungainya di Tanjung Redep. Gitu loh Mas Rizky. Luar biasa. Kederawan dong, kederawan. Jauh. 6 kali 100 berarti 2.600. Inilah bahannya. Ya, itu kalau ada duitnya dan kalau sudah ada targetnya. Kalau belum ada duitnya ya mulai dari 1 juta, kemudian kita jualan, kemudian jangan dulu dipakai tuh hasilnya. Ah ini udah dapat hasilnya lumayan ini, ya kan? Dibeliin HP atau dibeliin yang lain-lain, akhirnya nanti mau modal tambahan modal akhirnya udah nggak ada. Nah, ini contoh. Terus modal asetnya tadi bagian dapur 10 juta apa sih? Misalkan kulkas, freezer,
kompor dan lain-lain, apa namanya, bikin kopi dan alat bikin kopi dan segala macam 10 juta. Terus bagian depan kursi dan segala macam, lampu hias dan segala macam itu 12 juta, 22 juta. Terus operasional 1 bulan, gaji tim 3 orang, masing-masing 2,5 ya, karena orang pengen digajinya gede supaya targetnya 100 per hari itu bisa tercapai. 7.500. Marketing 1.500 dan listrik 1.000. Ya, totalnya 10. Nah, ini teman-teman apa namanya, gambaran umum kalau kita punya usaha yang sudah jalan, ini udah harus kita apa namanya, data ini kita udah harus tahu minimal sebelum apa namanya, bulan pertama mungkin ini belum dapat, tapi kalau udah masuk bulan kedua atau bulan ketiga, format ini sudah dapat. Jadi kalau misalkan memulainya belum ada catatan yang memang konkret, berapa sih pengeluaran yang idealnya untuk usaha saya, belum dapat, itu nanti di bulan kedua nanti akan ketemu, mungkin bulan kedua bisa ada peningkatan penjualan, jadi bisa jadi nambah orang dan segala macam, nggak mungkin dikerjain sama 1 orang dong, ya kan. Ya, kalau misalkan 1 orang dapat 100 cup, mau dapat 200 cup, ya harus nambah orang. Nggak bisa dipaksain tuh 1 orang, nanti tepar dia. Itu tambahan dari saya, teman-teman. Catatan ini sangat perlu. Akhirnya nanti kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol sambil ngopi, misalkan sama Pak Mo, saya perlu masukan nih. Jadi kalau misalnya tanya berapa biaya operasionalmu, sudah tahu. Berapa modal untuk kebutuhan operasional dan bahan baku, sudah tahu. Kemudian bila perlu nanti kalau sudah hitung HPP, berapa sih keuntunganmu 1 bulan? Kira-kira sebulan saya untungnya 20 juta. Wah, bisa tuh bayar Pamo jadi konsultan misalkan kayak gitu. Ya kan, berapa persen dari situ. Itu akan akan membuka pikiran kita. Kita ngomong duit itu kalau ada. Kalau nggak ada, yang kita nggak usah ngomong apa-apa. Terima kasih dari saya, itu saja tambahan Pak Mo. Ini Pak Mo dan Bang Nanda, kita buka sesi tanya jawab ini ya untuk teman-teman peserta. Saya mulai dari chat dulu, kolom chat.